Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 42, ayat 18 sampai 25. Mari kita baca bersama. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Amin. Saudara-saudara Yusuf yang turun ke Mesir untuk mencari makanan dituduh sebagai mata-mata dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah 3 hari di penjara, Yusuf memberikan usulan kepada saudara-saudaranya agar mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Usulan itu tidak lain adalah agar hanya 1 orang dari antara mereka yang tinggal di Mesir, sementara yang lain membawa makanan dan kembali ke kampung halaman untuk mengatasi kelaparan, kemudian membawa kembali adik bungsu mereka. Lalu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Apakah ada pilihan lain? Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti usulan Yusuf. Yes, perikop yang kita baca bersama hari ini menggambarkan dengan sangat rinci keadaan hati setiap tokoh dalam proses kembalinya saudara-saudara itu ke kampung halaman mereka. Mari kita lihat melalui proses seperti apa hubungan yang kusut antara Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan, dan juga anugerah serta pelajaran apa yang dapat kita terima bersama melalui hal ini. Saudara-saudara Yusuf menerima usulan dari Perdana Menteri Mesir yang berwibawa dan berkuasa. Satu hal yang perlu kita pikirkan di sini adalah, mengapa Yusuf memberikan usulan seperti itu kepada saudara-saudaranya? Yusuf memberikan usulan ini mungkin karena ia ingin tahu tentang keadaan adik kandungnya, Benyamin, dan ingin memastikannya secara langsung. Selain itu, saya berpikir bahwa mungkin ia bermaksud untuk menguji saudara-saudaranya dengan mendorong mereka ke dalam situasi yang serupa dengan peristiwa ketika ia ditinggalkan oleh mereka di masa lalu. Melihat naik breast rate. Jadi dikit-dikit. Itulah sebabnya Yusuf memberikan usulan seperti itu kepada saudara-saudaranya. Di tengah-tengah itu, ada sebuah ungkapan yang menarik perhatian, yaitu ketika Yusuf menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Aku takut akan Allah." Jika Anda melihat ayat 18, ia berkata, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Pengakuan Yusuf ini jelas merupakan pengakuan iman kepada Tuhan. Tentu saja, dalam konteks situasi yang sedang terjadi, tindakan Yusuf mungkin tampak tidak pantas karena ia terlihat sedang menguji dan menipu saudara-saudaranya. Namun, tidak demikian. Secara manusiawi, Yusuf memiliki kekuatan untuk membenci saudara-saudaranya, langsung membalas dendam, dan bahkan membahayakan nyawa mereka. Namun Yusuf tidak melakukannya. Dengan iman kepada Tuhan dan yang terpenting dengan iman yang takut akan Tuhan, ia mengusulkan cara untuk menyelamatkan nyawa semua orang, tanpa melepaskan tujuan dan arah menuju pemulihan hubungan yang sejati. Jadi, Yusuf sedang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa iman kita semua seharusnya seperti ini. Kita tidak seharusnya hanya menyembunyikan iman kita kepada Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita, tetapi kita harus berani menunjukkannya kepada lingkungan sekitar dan dunia, serta mampu mengucapkan kata-kata dan melakukan tindakan yang pantas bagi orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan tentang berbicara dan bertindak berdasarkan emosi sesaat kita, melainkan berbicara dan bertindak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan iman yang takut akan Dia. Saya berharap agar kita juga memiliki sisi seperti Yusuf ini di dalam diri kita.
Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf yang menerima usulannya dihadapkan pada masalah yang serius. Masalah apa itu? Mereka tidak bisa menolak usulan Yusuf dan menerimanya dengan terpaksa. Dan meskipun baik untuk kembali ke kampung halaman dan membagikan makanan, pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar bisa membawa adik mereka, Benyamin. Alasan Benyamin tidak ikut turun ke Mesir pada awalnya adalah karena Yakub tidak mengizinkannya pergi. Jadi, meskipun Perdana Menteri Mesir menyuruh mereka membawa Benyamin, apakah ayah mereka benar-benar akan mengizinkan Benyamin pergi? Ini adalah situasi yang tidak bisa dipastikan. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Berada dalam situasi yang sangat sulit, saudara-saudara itu saling berbicara melalui firman dalam ayat 21 dan 22. Jika kita perhatikan percakapan ini, kita dapat melihat dengan jelas keadaan emosi mereka, keadaan hati mereka saat ini. Mari kita baca bersama ayat 21 dan 22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Bagaimana menurut Anda isi percakapan mereka? Terasa sedikit menyedihkan. Tampaknya saudara-saudara itu sedikit menyesali kesalahan mereka. Mereka berkata bahwa apa yang mereka abaikan di masa lalu ketika Yusuf berteriak meminta tolong, kini menimpa mereka sepenuhnya. Di antara mereka, Ruben bahkan mengatakan bahwa darah Yusuf kini dituntut dari mereka. Mari kita coba berpikir dari sudut pandang saudara-saudara itu. Setelah mereka menjual Yusuf ke Mesir di masa lalu, apakah mereka hidup dengan tenang? Apakah mereka hidup sambil berkata, "Ah, lega sekali rasanya telah mengirim adik yang suka pamer dan menyebalkan itu jauh-jauh"? Saya rasa tidak demikian. Karena jika kita melihat percakapan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara itu sekarang, kita akan melihat bahwa mereka membawa rasa bersalah yang mendalam atas peristiwa penjualan Yusuf. Tampaknya mereka tidak pernah melupakan harga darah Yusuf sedetik pun. Begitu mereka berada dalam situasi yang serupa dengan Yusuf, mereka langsung teringat akan masa lalu yang menyakitkan dan kesalahan yang menyakitkan, sambil meratap, "Ah, darah Yusuf kini dituntut dari kita." Seolah-olah mereka bereaksi seakan-akan apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Mereka mungkin berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka bisa menipu ayah mereka, Yakub. Namun, mereka sendiri tidak bebas dari dosa itu. Yang terpenting, Tuhan pun tidak mengabaikan kejahatan mereka. Manusia tidak akan pernah bisa lari dari akibat dosa yang diperbuatnya terhadap Tuhan. Dalam Bilangan pasal 32 ayat 23, dikatakan demikian. Dikatakan, "Kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu." Dosa yang menemukan orang berdosa bukanlah sesuatu yang istimewa, melainkan ketetapan yang telah Tuhan tetapkan. Tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosanya sendiri. Oleh karena itu, menyembunyikan dosa adalah hal yang paling bodoh di dunia. Jika ada kesalahan yang Tuhan sadarkan dan ingatkan kepada kita, kita harus mengakuinya kepada Tuhan tanpa menyembunyikannya, bertobat, dan menerima pengampunan dosa. Hanya dengan demikian, kita dapat tinggal dalam kebebasan yang sejati. Tuhan, melalui Yusuf, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyesali kesalahan mereka. Proses ini sangat diperlukan untuk pemulihan hubungan dengan Yusuf. Dan ini juga merupakan proses yang mutlak diperlukan untuk pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara itu berbicara dengan terus terang karena berpikir bahwa Perdana Menteri Mesir tidak akan mengerti perkataan mereka. Tetapi bagaimana dengan Yusuf? Ia bisa mengerti semua perkataan saudara-saudaranya. Yusuf yang mendengar isi percakapan saudara-saudaranya, dalam ayat 24 dikatakan, "Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis." Yusuf meneteskan air mata. Saudara-saudara, menurut Anda mengapa Yusuf menangis? Yusuf juga manusia, sehingga ia pasti memiliki perasaan sakit hati dan kecewa terhadap saudara-saudaranya yang telah menjualnya ke Mesir. Saya tidak tahu apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya. Tetapi fakta bahwa ia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya pastilah merupakan luka dan kepedihan yang tak terhapuskan seumur hidupnya. Yusuf pastilah telah hidup dengan menyimpan fakta itu seumur hidupnya. Di tengah-tengah itu, ia pasti telah memikirkan berbagai hal. Mengapa saudara-saudaraku meninggalkanku?
Dengan hati seperti apa mereka meninggalkanku? Apakah aku telah melakukan kesalahan yang begitu besar? Bukankah ia akan memikirkan hal-hal seperti itu? Namun ketika Yusuf mendengar isi percakapan saudara-saudaranya, emosinya meluap. Ia mendengar isi percakapan yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkannya di masa lalu. Dan Yusuf melihat saudara-saudaranya menyesali dan merenungkan kesalahan mereka. Yusuf, yang selama ini hidup dengan berpikir bahwa ia hanya ditinggalkan, melalui percakapan saudara-saudaranya ini, ia mulai sedikit memahami hati dan pikiran mereka. Dan ia melihat secercah harapan untuk pemulihan hubungan yang sejati. Ketika kita melihat perikop ini, kita dapat melihat bagaimana hubungan yang kusut antara Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan. Saudara-saudaranya menyesali dan merenungkan kesalahan mereka. Yusuf meneteskan air mata karena ia sedikit banyak memahami hati saudara-saudaranya, yaitu situasi dan ketulusan mereka. Kedua bagian ini adalah elemen yang sangat penting dalam pemulihan hubungan dan dalam perjalanan sebuah komunitas menuju keutuhan. Banyak orang, ketika hubungan menjadi renggang dan rusak, cenderung memperdalam jurang pemisah dengan berbagai macam imajinasi. Mereka memperdalam jurang pemisah itu sendiri dengan menduga-duga. Orang itu mengatakan ini, jadi mungkin ia berpikir seperti ini tentangku. Mereka mengambil satu kalimat dari orang lain dan mengembangkannya dengan berbagai macam imajinasi liar. Imajinasi dan dugaan seperti itu sama sekali tidak membantu dalam menuju pemulihan hubungan. Untuk memulihkan hubungan, pertama-tama diperlukan keberanian untuk secara jujur mengakui kesalahan diri sendiri. Dan diperlukan empati untuk dapat menerima hati orang lain dengan tulus. Ketika keduanya ada, hubungan dapat dipulihkan, dan komunitas dapat menjadi utuh. Tentu saja, yang terpenting adalah ada atau tidaknya kemauan untuk memulihkan hubungan ini. Jika tidak ada, Anda harus berdoa. Dalam perikop ini, perasaan Yusuf dan saudara-saudaranya terhadap satu sama lain terlihat dengan jelas. Namun, yang terpenting, juga terlihat semangat dan kerinduan Tuhan untuk memulihkan dan menyempurnakan keluarga Yusuf. Sama seperti mereka, Tuhan juga berharap agar hati Yusuf dan saudara-saudaranya dapat terhubung. Ia ingin agar hubungan yang hancur dapat dipulihkan dengan saling mengetahui ketulusan hati masing-masing. Dan ia juga ingin agar proses itu benar-benar dibangun dalam wujud yang pantas bagi sebuah umat perjanjian. Melalui firman ini, alangkah baiknya jika kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan dari saya dan kesan apa yang ia berikan kepada saya. Seperti Yusuf, kita juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Aku takutan Allah. Oleh karena itu, saya dengan sungguh-sungguh memohon agar hari ini dan seluruh hidup kita dapat dengan teguh membangun kembali hubungan dan komunitas yang telah hancur dalam wujud yang pantas bagi orang yang takut akan Tuhan.